Jika ibu menyebutkan nama-nama anak-anak ibu, silakan diangkat tangannya dan bilang hadir. Oke? Oke, Bu. Hernawati, Hadir, Bu. Sania, Hadir, Bu. Duica, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Gedi. Bu. Oke, semua hadir ya anak-anak? Iya, Bu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan judul materi kita yaitu tentang fakta dan opini. Maka dari itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa akan mampu membedakan antara kalimat fakta dan opini. Nah, di sini Ibu akan memberikan dua pertanyaan, silakan dijawab sesuai dengan yang Ibu tanyakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, pernahkah kalian melihat seekor sapi? Pernah, Bu. Ada berapakah kakinya? Ada. Itu menurut kalian fakta atau opini? Fakta, Bu. Ya, betul sekali fakta. Pertanyaan kedua anak-anak, pernahkah kalian melihat seekor kucing? Pernah, Bu. Apakah kucing itu salah satu hewan yang paling menggemaskan di dunia? Iya, Bu. Mas, itu fakta nggak atau opini? Fakta. Opini. Itu opini karena setiap orang pasti berbeda-beda pendapatnya tentang hewan yang paling menggemaskan di dunia. Seperti pandangan ibu, kalau menurut ibu kucing itu tidak menggemaskan. Tetapi ada lagi hewan yang lebih menggemaskan dari kucing, yaitu seperti penguin. Nah, itu salah satu opini karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, mungkin di situ anak-anak sudah tahu seperti apa gambaran dari kalimat fakta dan opini. Maka ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang kalimat fakta dan opini. Nah, fakta adalah suatu peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi, tidak mengada-ngada dan bersifat objektif. Nah, artinya di sini anak-anak, bersifat objektif itu di mana seseorang menilai sesuatu itu berdasarkan logikanya sendiri tanpa menggunakan perasaan atau emosinya. Nah, biasanya objektif ini bersifat konsisten, artinya tetap atau tidak berubah-ubah. Kemudian di dalamnya terdapat data yang akurat atau benar-benar terjadi. Nah, adapun opini, silakan dibaca bersama-sama. Opini adalah pendapat seseorang tentang Opini biasanya dilakukan perasaan, pengalaman, perspektif, keinginan, pemahaman, pemikiran, sikap, dan keyakinan setiap individu yang bersifat subjektif. Apa yang dikatakan yang di situ bersifat Subjektif. berarti kalau dia subjektif itu berarti individu, setiap individu kan menilai sesuatu. Berarti subjektif itu bisa kita simpulkan bahwa seseorang itu menilai sesuatu itu berdasarkan pikirannya sendiri, emosinya, keinginannya, pendapatnya, dan juga pemahamannya sendiri sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, ini bersifat relatif. Artinya kata-katanya itu bisa berubah dalam setiap waktu. Nah, dan kapan saja. Karena itu hanya bersifat asumsi setiap orang, hanya bersifat pendapat saja. Oke, kita lanjut. Sekarang ciri-ciri fakta dan opini. Tadi perbedaan fakta dan opini sudah tahu kan? Sudah. Fakta itu tadi bersifat apa? Objektif. Sedangkan opini subjektif. Oke, yang pertama ciri-ciri fakta yaitu ada teori itu seperti apa? Nyata, yang nyata, benar-benar terjadi. Kemudian bersifat
Jadi otomatis setiap kata-katanya pasti berubah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kalimat fakta dan opini. Nah, ayo kita baca sama-sama dari kalimat fakta. Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, lanjut. Ayat Ayat fakta hewan yang kami gula memiliki rasa yang manis. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memiliki banyak keberagaman. Oke, cukup. Nah, di situ katanya di kalimat fakta yang pertama, Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Itu fakta atau opini? Fakta. Itu memang fakta, karena sekarang juga Bapak Jokowi yang menjadi presiden kita. Kemudian, gula memiliki rasa yang manis. Itu fakta nggak? Fakta. Nah, itu juga fakta, karena setiap hari kita selalu mengonsumsi yang namanya gula. Pernahkah kalian merasakan gula itu pahit? Tidak. Berarti manis, rasa dari gula. Nah, kemudian lanjut ke kalimat opini. Ayo kita baca sama-sama dengan semangat. Negara Indonesia adalah negara yang paling indah sedunia. Nah, itu menurut kalian opini atau fakta? Opini. Karena kenapa? Pendapat jelasnya berbeda, Bu. Ya. Baru Kucing adalah salah satu hewan yang sangat disukai banyak orang. kemudian belajar Belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada belajar IPS. lanjut lagi. Hari ini cuaca sangat mendung, sepertinya akan turun hujan. Baru yang terakhir. Raffi Ahmad adalah salah satu artis yang paling kaya sedunia. Ya, di situ ada dibilang belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada belajar IPS. Itu fakta atau opini? Opini, Bu. Karena kenapa? Karena mendapat orang, Bu. Misal tidak semua orang itu lebih mudah bisa IPS. Iya, betul. Mungkin menurut orang itu bahasa Inggris gampang, sedangkan IPS susah. Ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi itu adalah pendapat orang. Nah, oke anak-anak, untuk mendalami pemahaman kalian tentang opini, di sini ibu akan membacakan sebuah teks tentang belajar daring. Nah, nanti ketika ibu membaca teksnya, silakan didengar dan disimak baik-baik. Di sini saya akan tanya di mana letak kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, selama belajar daring, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan gurunya kalau lewat daring. Nah, kalimat yang pertama itu termasuk apa, Nana? Opini. Alasannya kenapa? Karena sesuatu dalam pembelajaran daring. Oke, menurut si Duica, Opini, Bu. kenapa? Alasannya kenapa? Karena itu adalah pendapat dari tokoh cerita, Bu. Oke, si Debbie, alasannya kenapa, Nak? Opini, Bu. Karena itu kan, Bu, pendapat satu orang aja. Ya. Secara umum, bukan satu orang aja yang bicara seperti itu. Oke. Berarti udah paham? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, aku jadinya sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. Menurut Ernawati, itu fakta atau opini? Fakta, Bu. Kenapa? Karena itu memang benar-benar terjadi yang diajarkan oleh kakakmu. Oke, saya perbaiki kata-katanya ya. Memang tadi kata si Karnawati itu adalah fakta. Karena kan di situ dia mengatakan bahwa kakaknya Marta itu mengajarinya matematika. Dia kuliah di Fakultas MIPA. Berarti itu fakta karena adanya sendiri yang ngomong. Berarti udah paham tentang fakta dan opini? Paham, Bu. Atau masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nah, ice breakingnya yaitu teka-teki tebak gambar nama hewan. Nah, dari gambar tersebut kita akan mengetahui nama hewan. Nah, gambar yang pertama apa? Saya, Bu. Bica. Terang, Bu. Terang. Oke, benar sekali. Kasih apresiasi buat Bica. Oke, lanjut ice breaking yang kedua. Teka-teki
Ibu menyediakan 3 kotak, di mana kotak ini terdapat kalimat fakta, kartu kalimat fakta, dan kartu kalimat opini. Nah, di sini nanti anak-anak maju semua ke depan, silakan diambil kotak-kotaknya. Kemudian letakkan lagi kotak yang menurut kalian kalimat yang kalian dapatkan itu apakah fakta atau opini. Nah, silakan maju ke depan semua. Ya, Ibu. Ya, silakan diambil. Sebentar ya, Bu. Ya. Terus mana, Bu? Sini, Bu. Langsung duduk. Oke. Silakan dibaca, sudah dibaca. Silakan tentukan kalimat tersebut apakah fakta atau opini. Kemudian kalian tulis di belakang kartu kalian itu nama kalian. Aku. Ya. Dibaca dulu yang mana, baru ditentukan nanti kotak mana tempatnya. Sudah, Bu? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan maju satu-satu ke depan. Letakkan kartu kalimatnya masing-masing. Silakan duduk, Ibu periksa dulu. Itu. Oke, yang bernama Sania silakan maju ke depan. Silakan baca dan beri alasannya kenapa di kotak fakta kalimat. Nah, kalimat yang saya dapat adalah lambang negara Indonesia adalah Garuda. Ini adalah fakta karena lambang Indonesia adalah Garuda. Oke, kasih tepuk tangan buat Sania. Oke, lanjut lagi. Yang bernama Jadi Pandiangan, silakan maju ke depan. Ini. Silakan dibaca, kasih Jadi, alasannya. kalimat yang saya dapat adalah bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Dan saya menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat fakta. Karena bendera kita, bendera Indonesia itu adalah bendera berwarna merah dan putih. Oke, kasih apresiasi. Semangat. Oke, lanjut. Yang bernama Susia Sijabat, silakan maju ke depan, berikan alasannya. Di sini saya mendapat rupiah adalah mata uang Indonesia. Di sini saya membuat kalimat fakta karena rupiah merupakan mata uang Indonesia. Ya, berikan apresiasi. Oke, kita lanjut ke kotak opini. Silakan maju Ernawati, berikan alasannya. Di sini saya mendapatkan kata opini yang dimana yang boleh buatan ibu itu sangat enak. Alasan ini saya buat opini karena masakan Ege itu sangat enak menurut saya saja, berbeda pendapat orang. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian yang bernama Richard. Silakan diberikan alasannya kenapa Yopi menggunakan. Di sini saya mendapat kalimat pantai yang berada di dalam halaman itu sangat indah. Alasannya saya menggunakan di kota Opi karena menurut saya kampung pantai di kampung halaman saya itu memang indah. Oke, berikan apresiasi buat temannya. Berarti anak-anak ibu sudah paham mengenai fakta dan opini. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, jika tidak ada, ibu akan membagikan LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Paham cara mengerjakannya? Enggak, Bu. Oke, dijelaskan dulu ya. Di sini kan ada nomor kalimat fakta dan opini. Nah, kita ibaratkan itu seperti ini.
kalimat. Jadi sini misalnya kaki sapi ada 4. Misalnya ini kalimatnya ada 4. Nah, kalian checklist apakah ini kalimat fakta atau opini. Kalau dia fakta, checklist faktanya. Seperti itu. Berarti paham? Oke, silakan dilanjut dikumpulkan sama ibu. Kita sudah siap. Ya Bu, ya silakan dikumpulkan anak. Nah, karena sudah siap LKPD-nya, kira-kira seperti itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. LKPD-nya ini nanti Ibu akan nilai, minggu depan Ibu akan bagikan. Jadi, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu fakta itu adalah suatu pernyataan yang benar-benar nyata, di mana sangat bermanfaat bagi kita dalam mengolah informasi. Sehingga kita tidak mudah ditipu oleh orang lain. Makanya kita harus belajar tentang fakta. Begitu juga dalam opini, ketika kita sudah tahu perbedaan dari opini, maka informasi yang kita serap pun tidak sembarangan. Kita mempertimbangkan dulu informasi mana yang harus kita serap dan informasi mana yang tidak harus kita serap dengan baik. Nah, begitulah kira-kira kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, adakah yang bisa menyampaikan kesannya pada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Saya Bu. Oke, silakan Sania berdiri. Ya, berdiri. Kesannya sangat menyenangkan dan tentunya enak. Oke, terima kasih Sania. Siapa lagi? Jadi, Kesannya Bu, saya sangat senang mempelajari tentang fakta dan tentang opini. Serta ada tadi kata-kata itu Bu, jadi itu memudahkan untuk belajar. Ya, kalimat opini dan kalimat fakta. Oke, terima kasih Lady. Silakan kasih apresiasi untuk diri sendiri. Kita pembelajaran kita sudah. Siapa yang mau maju ke depan memimpin kita dalam doa dan juga bernyanyi pada hari ini? Oke, Ibu. Ayo Siti, silakan maju ke depan. Lagunya silakan maju. Lagunya Bulan Seperti Bulan. Ini naik. Gerak kita bergerak, gerak sirama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semakin semangat lagi belajarnya. Karena ibu nilai juga tadi kita mungkin karena udah siang jadi kurang bersemangat. Besok